Ini adalah Gedung Pancasila, sebuah gedung bersejarah di Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon 6, Jakarta. Sepanjang kurang lebih 200 tahun usianya, gedung ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang menjadi perjalanan Indonesia sebagai bangsa. Jadi gedung ini memang memiliki sejarah yang panjang ya. Dibangun pada masa kolonial dan kemudian sempat digunakan sebagai gedung Volksstraat, terutama di awal abad ke-20, dan kemudian di masa pendudukan Jepang digunakan sebagai gedung Shio Sangiin, sebagai lembaga perwakilan yang bertugas untuk memberi masukan bagi pemerintah pendudukan Jepang. Menjelang kemerdekaan, Gedung Pancasila berperan penting sebagai tempat sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Jadi memori kolektif yang paling penting adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pukul 10 pagi. Dia menguraikan berbagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dari dasar negara Indonesia yang kemudian diformulasikan menjadi 5 sila yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini sempat mengalami alih fungsi beberapa kali sebelum akhirnya menjadi kantor Kementerian Luar Negeri mulai tahun 1950-an. Selama puluhan tahun kemudian, Gedung Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan dari diplomasi Indonesia. Di gedung inilah Menteri Luar Negeri Indonesia menerima para tamu asing dan menandatangani berbagai kesepakatan penting. Pertemuan-pertemuan dengan negara-negara sahabat digelar, utamanya di ruang bendera, ruang konstitusi, dan ruang tete-a-tete. Ruangan ini adalah ruangan tete-a-tete atau ruangan pertemuan empat mata. Di ruangan inilah berbagai isu sensitif dan upaya memperkuat kerjasama dibahas dengan para menteri luar negeri asing yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 1973 hingga 1975, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Gedung Pancasila mengalami pemugaran. Setengah abad berlalu, pemugaran kembali Gedung Pancasila dipandang perlu karena kondisinya yang mulai rapuh. Sesuai dengan status cagar budaya dari Gedung Pancasila, kita perlu kehati-hatian dalam melakukan pemugaran agar nilai-nilai sejarah dari Gedung Pancasila dapat dijaga utuh dan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Proses perencanaan dan konsultasi dilakukan selama bertahun-tahun dengan melibatkan banyak pihak. Teknis pemugaran juga sangat kompleks. Diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak merusak corak aslinya. Kesulitan di proyek ini, kita harus membongkar dak beton ini, tapi kita harus menjaga bangunan cagar budaya di bawahnya agar tidak rusak. Setelah dilakukan kajian terhadap struktur, kami melanjutkan terhadap kajian arsitektur, yang mana hasil dari kajian arsitektur kami terkait dengan sejarah dan kondisi existing asli ialah mengembalikan bentuk atap Gedung Pancasila ke tahun 1945. Setelah 10 bulan yang intensif, akhirnya pemugaran Gedung Pancasila dapat dituntaskan. Gedung Pancasila bukan sekedar bangunan fisik, tetapi juga bagian penting sejarah perjalanan bangsa dan diplomasi Indonesia. Kita akan jaga agar Gedung Pancasila tetap kokoh dan terpelihara sebagai tempat untuk melaksanakan diplomasi Indonesia, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menjaga perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.